Tim SAR terus berupaya mengevakuasi para santri yang masih terjepit runtuhan bangunan pondok pesantren Al-Qazini. Alat berat pun digunakan untuk mempermudah proses evakuasi. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Tandu. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Awas cairannya. Gantungan. Jangan ganggu. Ya, pemirsa, memasuki hari keempat proses evakuasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo. Saat ini sebanyak 108 korban telah ditemukan. Terdiri dari 5 korban meninggal dunia dan 103 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap 59 korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lalu kemudian dari kantor kantor pusat terdiri dari direktorat operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Qazini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Qazini, kita telah bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra dan Nur Syafi'i di RSUD Notopuro, Sidoarjo. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore. Saya ke Pramono terlebih dahulu. Pramono, bagaimana perkembangan proses evakuasi hingga sore ini? Ya, baik Reni, proses evakuasi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur hingga sore ini masih terus berlangsung dan tentunya dilakukan oleh tim evakuasi yang terus berjibaku mulai pukul 11.30 setelah kesepakatan
dari keluarga korban dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi hingga saat ini berlangsung, sementara karena kondisi lokasi yang dilarang dikunjungi atau steril, ini warga dari keluarga korban menyaksikannya dari layar monitor yang terhubung langsung dengan kamera CCTV yang ada di lokasi. Kalau di layar televisi kita lihat jumlah keluarga korban yang menyaksikan sore ini cukup banyak. Mereka ingin menyaksikan lebih jelas bagaimana proses evakuasi dilakukan oleh tim evakuasi di Basarnas. Mereka ingin menyaksikan secara langsung bagaimana proses yang dilakukan dengan menggunakan alat berat, dan mereka tidak ingin ketinggalan, ingin menyaksikan bagaimana tim evakuasi berusaha untuk mengeluarkan seluruh korban dari balik reruntuhan bangunan. Ya, sementara itu, dari data korban yang ada hingga sore ini masih belum bertambah. Total semuanya ada 108 yang telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, tadi sempat ada informasi penemuan korban sekitar pukul 12:10, namun setelah kita konfirmasi ke pihak Basarnas, hingga sore ini belum ada tambahan korban. Jadi belum ada konfirmasi langsung dari Basarnas dan menyatakan belum ada yang dievakuasi lanjutan. Sementara itu, seiring sudah lamanya keluarga korban ini menunggu di posko, ini memasuki hari keempat, sejumlah keluarga korban mengalami beberapa penyakit karena mereka juga beban mental, mereka juga tekanan mental karena ingin melihat anak, saudara, atau kerabat mereka yang menjadi korban. Mereka ingin menyaksikan kondisi keluarga mereka masih hidup. Namun dengan adanya kesepakatan dengan pihak Basarnas siang tadi, mereka siap menerima kondisi apapun karena pihak Basarnas menggunakan alat berat untuk mengevakuasi para korban yang belum berhasil diangkat dari lokasi. Dan Reni, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan apa keluhan dari keluarga korban yang mengalami sakit karena tekanan mental, saat ini telah berlangsung bersama saya tim dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ada Dr. Dela. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore. Ya, Dok, bisa dijelaskan dari keluarga korban ini yang sudah 4 hari di sini, rata-rata mereka mengeluhkan penyakit apa ini? Yang siang tadi, sejak siang ini, itu rata-rata untuk keluarga korban maupun tim bantuan yang di belakang itu mengeluhkan seperti rasa capek-capek. Setelah itu intensnya beberapa itu ada yang meningkat karena ya tekanan pikiran dari kejadian ini ya. Itu rata-rata untuk yang mengeluhkan kami begitu. Iya. Kemudian tidak lanjut dari keluarga korban yang sudah mulai mengeluh mereka mengalami depresi, tekanan mental karena saudaranya belum ditemukan, anaknya belum ditemukan. Apa yang dilakukan tim medis? Dari tim medis, contohnya kami sempat mendatangkan untuk pasien yang mengalami beberapa gejala dengan gejala depresi, itu kami datangi, kami berikan support secara untuk psikologisnya. Sementara untuk gejala-gejala seperti capek-capek dan lain-lainnya kami bantu berikan untuk obat-obatan seperti vitamin dan sesuai dengan gejala yang mereka keluhkan. Ya. Kemudian pendampingan untuk kesehatan sendiri ke keluarga korban yang saat ini masih menunggu informasi dari anak mereka atau saudara mereka yang sedang terkubur di balik bangunan, ini dibuka 24 jam atau bagaimana, Dok? Ya, dibuka 24 jam. Kami terbagi menjadi 3 shift ya. Di sini ada shift pagi, siang, dan shift malam. Jadi apabila nanti ada keluarga-keluarga korban yang mengeluhkan atau membutuhkan pendampingan dari kami, bisa datang langsung ke posko kami. Ya, upaya apa yang dilakukan tim medis supaya keluarga korban ini tidak mengalami tekanan mental, tidak depresi, itu, Dok? Oh ya, tentunya kami berikan pendampingan psikologis ya kepada keluarga-keluarga korban yang mengeluhkan beberapa gejala agar tidak
lebih mengarah semakin depresi. Rata-rata mereka yang mengalami depresi itu usia berapa, Dok, kalau dianalisa, Dok? Kan dari kami untuk sejak tadi siang tadi yang mengeluhkan itu hanya capek-capek saja, dan rata-rata kalau yang mengalami gejala-gejala depresi itu dari orang tuanya ya, orang tua anaknya itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan langsung dari tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dan saya kembali lagi ke posko, kita lihat jumlah keluarga korban yang melihat proses evakuasi melalui layar monitor yang disediakan oleh Basarnas. Ini semakin banyak. Mereka ingin melihat langsung proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas di lokasi. Sementara lokasi TKP sendiri hingga saat ini masih ditutup untuk umum proses sterilisasi. Demikian, Reni. Ya, Pramono, mungkin bisa Anda ceritakan apa saja fasilitas yang ada di posko tersebut untuk keluarga yang datang? Ya, di posko operasi SAR nasional yang disediakan di kampus 2 milik Pondok Pesantren Al-Ghazini ini selain tempat untuk beristirahat, keluarga korban juga mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari, kemudian sarana minuman yang sudah siap setiap saat. Bahkan di bagian belakang posko ini dibuka dapur umum. Jadi keluarga korban dijamin tidak akan kekurangan untuk bahan makan dan minuman. Selain itu, untuk kesehatan juga obat-obatan disediakan, pendampingan untuk keluarga korban juga dilakukan. Pendampingan bisa dari tim psikologi, dari tim medis, maupun dari kepolisian yang siaga 24 jam untuk memantau kesehatan dari keluarga korban ini sendiri. Baik. Kalau tadi pagi memang tampak banyak keluarga korban yang mengalami depresi karena tekanan mental, namun sore ini kelihatannya berubah. Meskipun jumlah keluarga korban yang datang semakin banyak, mereka ingin memastikan apakah anak atau saudara atau keluarga mereka sudah ditemukan atau sudah terevakuasi dari titik reruntuhan tersebut. Randy. Baik, Pak Pramono, berarti bisa dikatakan bahwa fasilitas dan layanan sudah cukup baik ya di posko. Kita kembali ke proses evakuasi, Pram. Hari ini sudah hari keempat proses evakuasi dan hari ini tidak ada penambahan jumlah korban yang ditemukan. Apa saja kendala yang dialami oleh petugas? Ya, kalau kendala yang dialami petugas hingga sore ini, tadi sempat kita konfirmasi ke Basarnas, memang belum ada kendala yang signifikan karena bantuan alat berat mulai hari ini sudah digunakan. Dan tentunya Basarnas hanya berharap ini bisa dilakukan melalui proses yang panjang namun hasilnya bisa maksimal. Karena begitu alat berat tadi difungsikan untuk mengambil puing-puing reruntuhan beton yang cukup besar di titik reruntuhan itu, nantinya jenazah bisa akan terangkat dan bisa diambil. Untuk fokus evakuasi sendiri, sesuai yang dijelaskan tim Basarnas dalam konferensi persnya siang tadi, Basarnas fokus ke 7 jenazah yang terindikasi berada di lantai dasar runtuhan, di lantai dasar musola, yang mana di situ ada 7 jenazah yang sudah terdeteksi melalui alat yang disediakan oleh Basarnas. Dan nanti setelah ditemukan 7 jenazah itu, Basarnas akan kembali melakukan upaya pencarian lebih luas di antara puing-puing runtuhan itu. Reni. Ya, baik, terima kasih Pramono atas laporan Anda, dan kita langsung saja ke Nur Syafi'i yang berada di RSUD Notopuro Sidoarjo. Nur Syafi'i, bagaimana kondisi terkini pasien yang berada di sana, sudah membaik? Ya, terima kasih Reni. Kita sekarang berada di depan dari Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo, di mana rumah sakit ini sebagai rujukan korban-korban yang berhasil selamat dari reruntuhan puing-puing ambruknya musola di Pondok Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Hingga saat ini korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo ini berjumlah 13 orang, di mana 13 orang itu rata-rata lukanya ringan, bahkan 6 orang diantaranya bentar lagi akan dipulangkan karena kondisinya membaik.
Sedangkan 2 orang lagi yang dirawat di habis operasi di rumah sakit ini sudah membaik, bahkan tadi sempat dikunjungi oleh Menko PMK Pratikno dan Gubernur Jawa Timur Kofifa. Ya, Reni. Baik, Nur Syafei, terima kasih atas laporan Anda. Pramono juga terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, santri bernama Yusuf dan Haikal berhasil dievakuasi pada Rabu kemarin. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Yusuf dan Haikal. Namun korban hanya mengalami dehidrasi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal? Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu aja. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua, Nak? Oke. Yusuf, dari mana rumahmu? Malang. Malang. Ya. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Oke. Apa jangan lupa? Kita usaha ya secepatnya ya. Kamu bantu tarik ini ya, Ya. guys ya. Tandu. Jangan tarik kaki itu ya, Sel. Gesek pelan-pelan. Santai Sup, tenang Sup. Wes siap diseret Sup. Tarik ya Sup. Bantu. Oke. Pelan-pelan. Yuk, pelan-pelan. Tahan dulu. Tenang. Ada di muka awakmu. Ayo, lagi. Tarik ini angin betul. Di luar. Awas kepala. Terus ya, pegang. Kemana-mana. Dan yakinkan tangan aman. Nah. Basket. Ada basket sini. Basket di sini. Sini aja nanti Bang. Basket di depan akses. Sini aja Bang. Oke. Awas normal. Oke, normal. Dekon. Sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, masya Allah, itu bapaknya.